Percaya ke saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah, yeah. Oh, oh. Kami mau bergembira, bersukacita, bahagialah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oh, oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan dengan pujian ini bersama. Dan katakan, oh hati yang gembira adalah obat. Hey, seperti. Shalom, selamat datang di rumah Tuhan. Semua yang merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk menyembah Tuhan? Haleluya. Amin. Terima kasih. Syukur
Ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami percaya semua kami yang hadir dikenyangkan, dan kami mengalami terobosan-terobosan ilahi dalam kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Ya, semua yang sudah diberkati dan siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, siap memuji Tuhan. Kita tetap berdiri. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa pujian. Kami bersatu memuji-Mu, karena Engkau yang layak ditinggikan.
Kita mau serukan bahwa Allah kita Allah yang hebat. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Kita bertepuk tangan. Kita datang tempat ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus dahsyat di atas segalanya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan siap mendengarkan. Kami akan duduk tenang. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu.
Kami berterima kasih kepada Engkau Bapa. Kami bersyukur karena sesungguhnya kami adalah sampah di jalanan yang tidak ada harganya. Tetapi Engkau memungut kami dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu yang begitu dahsyat. Kami berterima kasih jika hari ini kami boleh sadar bahwa diri kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau yang maha dahsyat, maha kudus, maha mulia. Luar biasa cinta-Mu kepada kami. Membuat kami pagi hari ini, hamba percaya tidak ada kebetulan kami ada dalam ruangan ini. Bapa dalam surga, berkati setiap kami. Biarlah Engkau berkenan melawat setiap kami, menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Sungguh kami rindu untuk masuk di dalam hadirat-Mu, bahkan lebih lagi untuk boleh mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan. Singkapkan itu supaya pada saat kami mendengar penjelasan firman, kami tidak hanya duduk di tempat ini dengan badan jasmani kami. Dengan telinga rohani kami boleh mendengar dan mengerti dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang mengasihi kami dan bersabdalah Tuhan. Kami siap diberkati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang agung, kami alaskan doa ini. Saudara yang percaya bersama saya katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Sungguh kita bersyukur karena kita boleh menjadi manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, maka tidak ada satu hal pun yang menjadi berguna di dalam kehidupan kita semua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, tema kita hari ini Allah yang adil. Ya, saudara ya. Siapa di sini yang merasa begitu dengar kata Allah yang adil, bayangannya apa? Ya, bayangannya apa kalau dibilang Allah yang adil? Wah, itu sampingnya udah ada palunya gitu ya. Wah, bakal saya dihakimi nih. Ya, saya akan dihukum, saya akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman seperti itu. Ya. Saya lagi coba pointernya bisa jalan enggak ini? Enggak ini ya. Oke, kayaknya pointernya belum tes. Ya, saudara di sini kita melihat ada dua gambar ya. Yang satu ada love-love-nya ya. Nah, kasih seringkali dianggap sebagai apa? Versusnya. Ya, keadilan. Kalau orangnya itu adil pasti keras, kereng gitu ya. Kejam gitu. Kalau saya mah penuh kasih. Makanya biar ada yang gak benar, udahlah. Anggap saja kita semua gak ada yang sempurna kok. Ya, jangan dihakimi, jangan ditegur, biarkan saja. Itu kasih. Dan sering kali kalau kita ditanya, apa yang kau bisa ungkapkan tentang Allahmu? Siapa Allah kita? Langsung yang terpikir apa? Allah kita penuh kasih, penuh pengampunan, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Gak heran makanya sampai di tempat-tempat yang kita katakan gak layak orang Kristen pun ada di sana. Narapidana-narapidana yang saya temui. Saya kaget mereka bilang saya orang Kristen. Loh. Bahkan ada yang mengakui dengan jujur, saya dulu itu melayani Tuhan loh dulu. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih, kita selalu berpikir bahwa kasih itu adalah hal yang lembut. Lalu ketika kita bicara soal keadilan, Allah yang adil pasti yang serem-serem seperti itu, saudara. Nah, tetapi mari kita mau lihat ya, mengapa kasih Kristus merupakan bentuk dari keadilan Allah. Saya hari ini ingin berbagi kepada Anda bahwa ketika seseorang itu mengerti kasih Tuhan, mengerti Kristus, mencintai dia, maka dia harus juga mengakui bahwa ini adalah bagian bentuk lain dari
keadilan Tuhan. Kalau kita tidak bisa memahami Allah yang adil, maka konsep kita, pemahaman kita, penghayatan kita tentang kasih Allah itu tidak sempurna. Saudara, saya ingin ngajak kita melihat satu ayat di sini. Mazmur 89, sorry saya salah ketik ya. Mestinya ayat 15 bukan 14. Firman Tuhan di sini dikatakan dengan jelas, Mazmur 89 ayat 15, firman Tuhan mengatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Nah, sementara bayangan kita kalau yang namanya tahta itu di tempat yang tinggi, tempat yang mulia ya, di mana raja bertahta, duduk di tahta yang maha tinggi. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, Mazmur 89 ayat 15, jelas keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta. Tumpuan itu apa? Ya tempat pijakan. Jadi ketika seorang anak Tuhan mengatakan, aku mengenal Allah, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Allahku, maka dia harus mengakui dan menerima keadilan dan hukum Allah. Kalau dia tidak bisa menerima keadilan dan hukum Allah, dia belum bisa memahami secara holistik Allah yang mencintai dia. Ada kelanjutan kata, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi ketika sudah ada kasih, ada kesetiaan berjalan sudah di depan, maka keadilan dan hukum harus menjadi pijakan. Jika seseorang hanya mengatakan Tuhan mengasihi, tetapi dia tidak pernah menerima keadilan dan hukum Tuhan, maka apa yang terjadi? Nah, saudara, mari kita melihat selanjutnya satu ayat yang sangat terkenal ya, dari sekolah minggu semua orang sudah menghafal dan banyak yang sudah tahu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya supaya yang percaya tidak binasa. Jadi kalau yang tidak percaya ya binasa. Supaya barang siapa, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kalau Anda mengatakan aku tidak mau percaya, itu keadilan Tuhan, ya berarti binasa. Tidak ada excuse karena ini hukum timbal balik. Nah, saudara, tadi saya katakan mengapa ada kasih, ada keadilan. Seringkali orang mengatakan ya ini gambar mana? Ya, saudara kita lihat gambar ini. Ya. Selalu dijadikan versus. Padahal kasih dan keadilan itu bukan versus. Kasih yang tanpa keadilan adalah kasih yang memanjakan, kasih yang merusak. Pernah mendengar sebuah kesaksian nyata, ya? Ini di China kejadiannya. Si ibu ini ketika anaknya masih sangat kecil, nggak sampai 4 tahun, suaminya meninggal di medan perang. Ibu ini begitu mencintai anak laki-lakinya ini, membesarkannya, menjadi tukang cuci baju, cari uang dengan cara yang halal. Gimana supaya anak ini dibesarkan, supaya dia setelah besar, dia itu bisa menjadi orang hebat. Karena wajah anak ini begitu mirip dengan suaminya. Sehingga meskipun suaminya meninggal, dia tetap sepertinya melihat suaminya ada. Karena bagai pinang dibelah dua. Dia sangat mengasihi anak ini. Tadi saya katakan, kasih tanpa keadilan dan hukum pasti hancur. Itu sebabnya kenapa Allah mau kita belajar. Nah, kita dengar kisah ini sedikit lagi.
Jadi ketika si ibu ini berjuang bekerja, anak ini pokoknya kamu harus bisa sekolah, kamu pokoknya harus jadi orang pintar. Tetapi anak ini belum pernah satu kali pun mendapat teguran dari mama. Mama takut kalau ditegur anaknya ngamuk, lari pergi. Lah aku gak punya siapa-siapa lagi. Anakku, kau segala-galanya. Saya tidak bisa menyalahkan ibu ini karena dia bukan orang Kristen. Dia orang komunis. Dia gak punya kebenaran. Dia tidak tahu bagaimana dia harus mendidik dan membesarkan anak itu dengan cinta, tapi juga dengan keadilan dan hukum. Seorang anak yang tidak pernah dibesarkan dengan kata, kau salah. Sekali lagi kamu lakukan, mama bisa marah. Kau melanggar lagi, papa akan menghukummu. Oh, kalau anak tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini, dia akan menjadi liar. Gak heran, ada banyak anak muda. Akhirnya badannya masuk ke gereja. Tapi dia summon leven, dia berbuat apa yang dia suka. Karena tidak pernah salah. Kalau ada yang berani bilang dia salah, dia akan demo. Dan itu yang terjadi dengan sang anak. Anak ini ketika mulai besar, remaja, sekitar hampir 17 tahun. Belum sampai. Dia minta, mama aku mau motor. Aku pokoknya mau menunjukkan kehebatannya. Mama bilang, mama enggak punya uang. Aduh, mama ini cuma tukang cuci pakaian. Apa yang harus mama lakukan? Pokoknya mama gak sayang sama saya. Gak ada yang namanya mama bilang sayang tetapi mama tidak memberi kepada saya. Mamanya itu hanya bisa menangis. Dan mengatakan dia gak ada Tuhan. Dia gak bisa berdoa. Dia gak bisa mengandalkan siapapun. Dia berjuang untuk kerja, cari uang lebih banyak lagi. Singkat cerita, anak ini dapat motor. Dia kebut-kebutan, dia bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Sampai akhirnya dia melakukan hal yang menyedihkan. Dia gak pulang ke rumah. Mamanya menanti, terus menanti. Dia gak pulang. Satu hari dapat berita, anakku ditangkap. Saudara bayangkan, di China itu kalau ada suatu hal yang tidak beres, itu hukumannya itu menakutkan. Kalau di sini kena narkoba ya masuk pakai uang selesai begitu. Di sana koruptor aja dipancung kepalanya. Anak ini masuk bui. Mamanya nangis. Apa yang harus saya lakukan? Pergi untuk sampai ke penjara saja itu berkilo-kilometer. Karena dia tinggalnya itu di desa. Lah dia dibuinya itu di kota. Naik kendaraan, numpang sana sini. Bawa makanan kesukaan dia. Sampai sana sudah dingin. Nah ini mama masak ayam tim. Dia buang. Tidak enak, sudah bau. Sudah dingin. Mama hancur hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Gak perlu bawa makanan ini. Aku mau keluar dari sini. Kalau tidak bisa keluarkan saya. Berarti mama tidak cinta sama saya. Akhirnya mamanya berjuang. Cari uang. Segala cara ditempuh. Singkat cerita, anak ini dibebaskan karena dianggap masih di bawah umur. Setelah keluar tidak bertobat. Makin jadi sampai akhirnya dia melakukan pemerkosaan. Melakukan pembunuhan. Dia merampok bank, bongkar. Banyak hal yang dia lakukan. Akhirnya ketika sudah kesekian kalinya. Mamanya udah gak bisa apa-apa. Utang sudah numpuk. Ngutang pinjam orang sana sini supaya bisa ke penjara. Supaya bisa bertemu dengan dia. Bisa beli ayam. Supaya bisa peduli sama anaknya. Pengen peluk anaknya. Aku gak mau dipeluk. Aku cuma mau keluar dari sini. Tidak bisa bawa saya keluar. Gak usah datang lagi. Jika Anda adalah ibu itu, seperti apa hancurnya hidupmu?
Kita beri segalanya. Kita kasih semua. Tapi satu, keadilan dan hukum tidak kita ajarkan. Kita tidak berikan. Allah kita adalah Allah yang kasih, dan kasihnya adalah kasih yang sempurna. Allah tidak pernah memiliki kasih yang bisa disogok, yang karena ini anakku, kamu udah percaya sama aku, kamu udah kasih sumbangan banyak, kamu sudah dukung pekerjaan Tuhan, ya udah nggak apa-apa, kamu boleh nipu-nipu, kamu boleh berbuat yang nggak benar, kamu boleh berzina, aku nggak akan hukum, tidak. Tapi hari ini gak ketahuan kok. Ya memang. Karena Tuhan yang adil. Tuhan yang memiliki hukum yang kekal. Dia beri kesempatan kepada Anda. Silakan kalau masih mau nipu. Silakan kalau masih mau kasar sama istri. Silakan kalau mau sombong dengan suami. Ketika merasa dirimu hebat. Tuhan kasih kesempatan. Silakan kalau kau mau kurang ajar dengan orang tuamu. Saat engkau maki orang tua, gak langsung pelok, gak langsung setruk. Silakan ketika kita menghina anak kita. Kita jadikan dia seperti investor. Aku sudah kasih kamu makan, dari kamu kecil, aku yang kasih kamu kehidupan. Hati-hati orang tua. Saya berdoa tidak ada orang tua di sini yang seperti itu. Allah menebus kita, Allah mati di kayu salib. Tanpa pamrih. Maka kita sebagai orang tua membesarkan anak. Tidak boleh jadikan anak itu semacam agen asuransi. Aku sudah invest sekian miliar dari kamu kecil. Sekarang gantian kamu yang kasih makan saya. Kita harus hati-hati. Allah tidak hanya kasih tapi dia adil. Keadilannya dia tunjukkan di kayu salib. Kenapa saya mengkaitkan kasih Allah adalah bagian dari bentuk keadilan Allah. Karena jika tidak cukup satu kata maaf, bukan? Hari ini kita gampang sekali untuk memaafkan orang ketika bilang, ya ngaku. Kalau kamu salah, ngaku salah, nyembah, saya ampuni. Wah, terus kita merasa aku orang baik. Karena aku sudah maafkan dia. Kebenaran yang Allah ingin ajarkan tidak seperti itu. Ketika anak saya masih kecil, saya disiplin. Ada banyak orang-orang di sekitar mengatakan, Bu Mega ini orangnya kejam banget sih. Anak sekecil ini loh. Ya apa sih? Loh kalau saya sudah bilang, kalau kamu duduk di ruang gereja, kamu ikut mama, kamu tahu nggak kalau mama sedang melayani Tuhan, papa sedang berkhotbah, kamu hormati Tuhan. Mana Tuhan ma? Tuhan gak ada. Tuhan ada di hatimu. Tuhan gak terlihat. Tapi kalau di gereja kamu berani main-main, lari sana sini, lalu makan es krim, makan semua. Lu teman-teman juga gitu ma, itu urusan mereka. Tapi mama mengajarkan hormati Tuhan. Kamu boleh kurang ajar dengan mama. Kamu boleh maki mama, kamu boleh gak hormati mama. Tapi tidak ada bagian kalau kau tidak tahu menghormati Tuhan. Anak selalu eksperimen. Dia sudah di gereja, dia mulai glosor. Kita bilang apa? Ya namanya anak. Anak yang gak bisa dong kayak kita duduk 2 jam. Siapa bilang? Dia duduk main game bisa 3 jam. Bisa 5 jam. Anda yang membuat dia tidak tahu menghormati Tuhan. Oh saya sangat bersyukur dulu belum ada game saja. Saya sudah melihat teman-teman sungguh menyedihkan. Jika engkau ingin anakmu, keturunanmu menghormati Allah. Mulai dari diri kita. Jangan suruh dia ke gereja sementara dia bilang apa-apa aja gak pernah ke gereja. Papa kalau udah lagi susah sakit perut aja, papa gak tahu berdoa. Papa kalau bilang, kamu bisa jadi anak yang sopan enggak nak? Papa bilang, dalam hati anaknya bilang, emang papaku sopan. Papaku aja gak pernah sopan sama mama kalau bicara. Apa sih kamu? Loh, anak itu belajar.
Belajar kasar, belajar kurang ajar dari siapa? Ya dari kita. Allah kita ketika naik ke kayu salib, itu adalah bentuk dari keadilan. Allah sudah mengatakan, begitu kamu makan buah yang terlarang, kau pasti mati. Dan itu bukan ancaman. Makanya jangan pernah coba-coba besarkan anak atau kamu berteman itu dengan kata-kata ancaman. Saya cukup sedih karena satu kali saya memang membesarkan anak itu, kalau saya udah ngomong A ya A, kalau B ya B. Ya, kok pergi ke Mega Mall, dulu ada Mega Mall, sekarang udah nggak ada ya, udah ganti nggak tahu apa Imperial atau apa gitu. Kalau anak jalan-jalan, terus dia, oh Sora, mama itu bagus mama mainannya. Lah kamu di rumah sudah banyak toh. Ya tapi kan aku mau. Semua anak sama. Mulai tidur di lantai. Nangis. Semua orang lihat. Kita jadi orang tua malu. Aduh sudah. Kamu mau beli apa? Ya sana beli. Percayalah besok dia akan pakai trik yang sama. Sebelum kau masuk ke kuburan. Dia tahu engkau lebih jaga mukamu daripada Tuhan. Saya tidak ngajarin Anda, saya sudah praktekkan itu. Anak saya tidur di lantai, nangis, jerit-jerit. Saya deketin dia, saya bisik. Bukan hanya Osora, Asalia juga sama. Lihat cecenya gini, praktek. Saya bisik. Mama ngomong ya, kalau kamu gak mau bangun masih nangis, mama tinggal. Masih nangis terus. Saya tinggal beneran. Loh Bu Mega kok kejam banget. Kau pikir aku ini bukan manusia yang dari daging. Aku sambil jalan nangis. Tapi aku tinggal beneran. Sambil jalan pelan-pelan, Tuhan tolong Tuhan, anakku Tuhan tolong. Cuma Engkau yang bisa ubah dia, aku gak bisa ubah, tolong Tuhan. Orang datang toel saya, Ci itu loh anaknya Ci. Ya aku tahu, dia lagi bilang sama saya dia mau tidur di situ, biarkan saja. Saya hargai dia. Anda gak pernah menghargai anakmu. Belajar. Hargai anak karena anak punya hak asasi manusia. Dia milih mau tidur di situ dan dia milih mau nangis. Saya sudah bisik sama dia, saya sudah tanya. Kau mau bersama saya atau kau mau tidur di situ? Dia bilang dia mau tidur di situ. Hargai dia. Orang itu sampai bengong. Saya bilang, Ci, Tuhan sayang sama kamu, malah tak injilin sekalian. Orangnya bingung, terus anak itu loh kok suaranya jadi diem. Lihat saya lagi ngobrol sama orang, dia bingung mungkin ya, saya enggak tahu. Bangun, narikin baju saya. Mama, terus saya bilang, sudah cukup nangisnya nak. Sudah cukup enggak mau tidur lagi di lantai. Enggak mama, enggak. Ampun mama, maaf mama. Sejak itu anak saya selalu pegang yang namanya kalau mama bilang kamu hormati Tuhan duduk yang benar ya. Kalau kamu macam-macam sampai rumah saya sabet. Tapi sabetnya jangan emosi, sabet sampai dipelintir kepala gitu loh, jangan. Ada orang tua, no Bu Mega bilang boleh didik anak nih, boleh diajar. Enggak begini, ketika engkau marah. Sampai seperti apapun, bukan dengan emosi. Tapi engkau harus membuat mereka mengerti kasih dan keadilan Tuhan. Itu sebabnya anak saya sempat trauma. Ketika saya mengajak dia di sebuah gereja, ya gak usah disebut lah ya. Lalu kemudian ada koko-koko yang sangat senang dengan anak-anakku ya. Ngajak ngobrol, dia juga senang diajak ngobrol. Entah apa yang diobrol, sampai akhirnya ketika pulang ke rumah dia bilang, Mama
Itu Koko beneran umurnya 100 tahun mah. 100 tahun. Siapa yang 100 tahun? Gak ada. Loh mama tapi bener. Koko itu bilang dia 100 tahun. Waduh. Minggu depan atau kapan saya lupa lah, ceritanya udah lama banget ya. Buktinya sekarang dia udah punya anak 2. Saya cari tahu ternyata benar. Jadi koko-koko yang sudah merasa dekat dengan ibu, sayang dengan ibu itu senang bercandain. Tapi anak merasa dibully. Karena ketika tanya kamu umur berapa, kamu sekolah di mana, dia ngomong dengan jujur. Tapi ketika dia tanya, terus Koko itu bilang, udah 100 tahun loh dia ini. Hah? Dia bilang, oh ya benar 100 tahun. Loh dia itu bukan TK loh. Sudah SMP apa SMA atau apa saya lupa. Pokoknya sudah besar lah gitu. Dan dia percaya 100 tahun. Wah hebat sekali. 100 tahun masih hidup gitu. Pulang ketika tanya saya bilang gak ada yang 100 tahun. Itu tuh kamu lagi digodain buat lucu-lucu gitu. Saudara tahu respon dia apa? Dia marah. Dan sampai hari ini loh. Kalau kita ngobrol-ngobrol ada sesuatu. Saya tidak akan pernah percaya. Orang itu kalau bicara gak pernah serius. Loh, saudara bayangkan. Ya apa? Saya gak nyangka loh. Dia bukan marah, bukan dendam. Tapi dia merasa aku kalau bicara A ya A, B ya B. Mama gak pernah bilang kalau B jadi C. Kalau mama ngomong apa ya apa. Nah saudara. Tapi kalau Anda mendidik anak. A bisa jadi C, C jadi D. Ntar ya kita jalan-jalan ya nak. Habis itu aduh ini kayaknya besok deh ya. Nanti minggu depan lah ya. Jangan pernah percaya anak orang yang di sekitarmu akan respect dan menghargaimu. Allah sekali mengatakan mati ya mati. Tapi Tuhan mengasihi sehingga dalam keadilannya Allah tidak bisa excuse. Maka dia menyerahkan dirinya. Kejadian pasal 3 ayat 15 langsung manusia jatuh dalam dosa. Allah langsung memberikan janji kekal. Bahwa keturunanmu dan keturunan dia yaitu si iblis itu. Tuhan langsung berikan sebuah janji mesianik. Aku akan selamatkan kalian. Tapi tidak bisa dibuang yang namanya salah dan dosa. Salah ya tetap salah. Tapi bagaimana aku pasang badan, aku berikan diriku untuk menebus kesalahan dan dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa yang kita lihat? Bagaimana memahami akan keadilan Tuhan? Apakah keadilan Tuhan itu seperti timbangan ini? Bukankah itu yang seringkali kita memiliki konsep ya? Wah Tuhan itu gak adil. Aku itu sudah cinta Tuhan, aku sudah sayang sama Tuhan. Tapi Tuhan itu apa sih? Tuhan kayaknya yang jahat itu malah diberkatin. Terus dia udah berbuat gak benar, gak ditangkap polisi. Saya baru mikir mau sudah dicari gara-gara. Lalu berpikir gimana kalau aku bisa berbuat jahat. Karena banyak orang iri dengan orang jahat. Dan pengen jadi orang jahat. Dia tidak berpikir bahwa harta yang dia dapat dengan cara kotor tidak akan pernah awet. Ketika engkau membesarkan anak bukan dengan cinta yang tulus. Mungkin engkau mengatakan aku cari uang yang banyak. Aku masukkan di sekolah yang mahal. Supaya engkau bisa jadi orang hebat. Sebenarnya bukan jadi hebat. Engkau cuma pengen keren-kerenan. Lah masa anaknya sekolah di sekolah yang jelek? Sekolah yang bagus dong. Kalau anakku udah pinter bahasa Inggris. Ku kirim dia ke luar negeri. Tanpa engkau melengkapi dia dengan attitude. Dengan hati yang takut Tuhan. Lebih takut Tuhan daripada engkau. Percayalah begitu uangmu habis. Begitu engkau ludes. Ketika engkau jatuh bangkrut. Engkau mengalami kesulitan masalah. Anak gak akan nganggap engkau. Hari ini makanya banyak orang tua yang menangis.
Anakku kok gak peduli aku sekarang dulu. Aku loh. Jangan dulu. Dulu kau besarkan dia dengan kemanjaan yang dia tidak tahu apa itu. Dia salah pun kau benarkan. Kau maki tetangga yang benar ketika anakmu membuli dia. Anakmu tidak bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Pokoknya anak saya pasti benar. Kalau saya pasti benar. Kalau orang lain salah semua. Konsep itu kalau Anda terapkan, Anda belum memahami Allah yang adil seperti apa. Keadilan apa? Allah keadilannya seperti apa, saudara? Keadilan Tuhan terlihat dari hukum Allah yang jelas sudah ada di dalam Alkitab. Matius 25 ayat 15. Perumpamaan tentang talenta itu jelas sekali. Tuhan mengatakan yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi keadilan Tuhan bukan seperti yang dunia maksudkan. Keadilan Tuhan bukan sama rata, sama rasa, tetapi sesuai kesanggupanmu. Lihat di situ ada apa? Ada 3 salib ya. Salibnya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tengah-tengah. Perumpamaan dari 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Itu bukan untuk membedakan. Jika engkau diberi lebih, Tuhan tuntutnya lebih. Ketika saya lulus dari doktor kemarin, terima kasih untuk kawan-kawan banyak yang sudah support dan doakan saya. WA yang saya terima ada satu lucu tapi juga membuat saya sedih. Dia bilang gini, Ibu Mega, mulai hari ini aku mesti manggil ibu apa? Gelarnya ibu sekarang apa? Aku mesti manggilnya dokter, ibu dokter MTH atau ibu apa? Kata gitu. Saya balas dia bilang apa? Biasa aja lagi. Mau panggil Cik Mega juga boleh. Mau panggil Bu Mega juga boleh. Mau langsung Mega juga gak apa-apa. Loh, tapi kan ibu sudah dokter. Loh, apa bedanya? Setelah saya dokter, itu hanya angka S3. S4 dan S5 itu di dalam lapangan. Apa yang kau bisa berikan kepada masyarakat dengan doktormu? Dengan jubah kebesaranmu yang berwarna merah itu, engkau merasa keren. Aku sekarang dokter. Tuhan bilang dokter juga masuk neraka. Gak ada Alkitab bilang dokter masuk surga, itu gak ada. Tapi orang yang takut akan Tuhan, yang percaya, setiap orang yang percaya kepadaku, dia tidak binasa. Bukan kekayaan, bukan gelarmu yang bisa membawa engkau menjadi lebih suci dan kudus. Sementara hidupmu kudisan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena saya sudah sampai tingkat terakhir, gak ada lagi kan S4 kan. Ya Samsung aja udah gak ada S5 ya, sekarang berapa S11 atau berapa ya. Saya gak ngikutin soalnya gak bakal beli juga sih. Tapi satu hal, hidupmu ketika sudah S12, orang tidak melihat Kristus, apalah artinya. Kau punya gedung gereja yang besar. Engkau merasa punya mobil mewah. Engkau merasa tiap bulan 100 juta aku dapat gajinya. Aku cuan, aku orang kaya, orang keren. Tuhan tidak lihat itu semua. Tapi kalau engkau pamer itu kepada temenmu, apalagi di sini kalau ada anak muda yang lagi mau cari pacar. Terus kemudian mamer seperti itu. Percaya saya. Berkat Allah tidak ada pada dirimu. Tapi ketika engkau bisa pamer betapa Allahku dahsyat. Gak cuma mulut. Gak cuma waktu jadi Allahku dahsyat. Lah cuma baru dimaki orang aja langsung ngamuk-ngamuk. Dahsyatnya di mana? Gak ada dahsyatnya belas. Ya. Kalau Allahku dahsyat berarti Allahku dia memberi berapa? 5 talenta kepada engkau. Engkau sadar, engkau tidak hanya bisa nyanyi, bisa main piano, engkau bisa main
bisa tamborin, bisa khotbah, bisa apa lagi? Segalanya bisa, cari duit juga bisa, pinter. Include pinter nipu juga. Pinter ngesuik juga. Oh, itu termasuk pinter semua loh Bu. Iya. Kalau Tuhan kasih kamu, lihat pinternya yang gak beres-beres itu dibuang. Kalau Tuhan kasih 5 talenta, kau kembalikan cuma 4. Itu saya selalu bilang sama anak. Makanya waktu saya mau ambil program S3 ini, anak saya sempat bilang, "Ma, aku gak ada waktu loh bantu mama." Loh, aku kan gak minta kamu bantu. Lah waktu dulu mama ambil S2 kan, mama tuh minta tolong saya. Iya nak, waktu S2 tuh tahun 2012 saya ini bukan gaptek lagi, bener-bener tek bener gitu. Gak ngerti, saya gak punya laptop. Saya bilang, loh mama ini ada berkat, belikan laptop buat papa, belikan laptop buat kamu. Mama sendiri gak punya laptop. Mama sendiri merasa gak perlu itu semua, yang penting buat kalian. Nah mama gak punya, mama gak ngerti. Mau kirim email aja gak ngerti, mau bikin email aja gak tahu. Dan anak bilang, "Mama aku gak ada waktu loh nanti bantu-bantu mama. Mau bikin-bikin ini kirim ke dosen apa, saya gak bisa loh Ma." Saya bilang, "Mama belajar. Dari mama gak bisa. Jujur, beli laptop pun di masa COVID pakai kredit. Tapi puji Tuhan gak sampai didit, sudah lunas. Kalau kau berani kredit harus hitung. Aku punya tabungan cukup gak untuk bayar. Jangan setelah itu tidak bisa bayar kita salahkan Tuhan." Saya bilang sama anak, "Mama cuma minta doa. Tuhan tolong." Saya mulai dengan 0. Saya tidak bisa apa-apa. Bahkan anak pun bingung, mama ini udah on gak jelas, gapteknya gak jelas ya. Udah orang semua high tech, mama gaptek. Mama mau ngapain lo ambil S3? Satu hal saya bilang sama Azalia, "Mama tahu kamu tidak ada waktu untuk bantu mama. Tapi saya perlu didoakan." Dan mereka lihat, saya kadang sampai nangis. Karena saya bikin ini, aduh ini hilang, ini gimana sih mau balikin. Saya gak tahu, Tuhan tolong saya. Tapi Tuhan baik. Tuhan kirimkan ada satu anak rohani saya di Surabaya. Dia sering chat saya curhat. Dari dia masih pacaran sampai waktu dia tunangan memang saya yang memberkati ya. "Ya apa Bu?" katanya. Saya bilang, "Ya saya sedang nulis begini-begini. Ada yang bisa saya bantu?" Tuhan itu baik ya. Ternyata dia sekolahnya programmer. Jadi ketika saya ngeheng, saya bilang, "Kamu bisa bantu ibu?" Nah, "Oh iya ya Bu bisa." Saya baru tahu sekarang high tech beneran ya. Dia masih di Surabaya tapi dia bisa masuk ke laptop saya dan dia obok-obok laptopnya saya. Yang udah error itu, saya bisa masuk. Iya pokoknya ibu klik ini klik itu. Ya saya ikutin aja. Dan dia membantu saya. Oh sudah bisa. Ya, kamera saya tiba-tiba gak bisa pakai. Aduh gimana mau ujian ini saya bingung. Dia bilang, "Udah saya akalin pakai dropcam." Aduh saya itu malah gak ngerti loh apa sih itu. Ya sekarang baru tahu sedikit, masih bodoh. Tapi percayalah, Tuhan itu adil kok. Ketika dia mengizinkan engkau bodoh, Tuhan izinkan orang menghinamu, Tuhan mengizinkan engkau dilecehkan, tapi Allah beri kesempatan untuk engkau bisa mendoakan orang yang melecehkanmu. Ketika saya lulus, anak saya bilang, "Mama," dia ikut sampai ambil cuti ya. Dia hadir. Ketika dia cium saya, dia bilang, "Mama, aku bangga sama mama. Selamat ya mama sudah jadi dokter." Saya bilang apa sama dia? "Jangan bangga dengan mamamu. Aku ini orang bodoh.
Bangga jika kau melihat dalam diri mama ada Kristus yang hidup. Kau lihat mujizat Tuhan dalam hidup mama. Mama ini sampah, mama ini gak berguna, mama ini orang bodoh. Lihat jika ada Kristus dalam diri mama, kau perlu bangga. Saya pun demikian nak. Kalau aku tidak melihat Kristus dalam hidupmu, aku malu punya anak seperti kamu. Aku cuma bisa berdoa, Tuhan tolong. Anakku itu cermin dari diriku. Kalau aku jelek ya dia pasti jelek. Jika Allahku hebat, Allahku akan membuat aku jadi hebat. Allahku akan memproses hidupku, itu keadilan. Keadilan Tuhan bukan sama rata sama rasa. Tapi sesuai kemampuanmu. Tuhan kalau kasih engkau 5. Kau pinter cari uang, jujur lagi. Sudah pinter cari uang, jujur, kaya, pinter, ganteng. Loh, lengkap ya. Tapi engkau tidak pernah menghina istri. Gak pernah maki-maki mamamu yang gak sekolah. Kamu selalu memiliki attitude sampai orang terkagum-kagum. Ini toh rupanya orang Kristen. Nah itu keren. Tapi jika tidak, Tuhan bilang, yang punya akan saya ambil. Yang tidak punya saya cabut, saya kasih kepada yang punya. Yang punya harus menjalankan. Tuhan tidak memuji yang 5 dengan yang 2 itu berbeda. Kalau saudara membaca Matius 25 ayat 15. Dari 14 sampai 30 ya saudara. Masuklah hambaku yang baik dan setia. Itu kepada yang 5 talenta, juga kepada yang 2 talenta. Jika kau menerima 5 talenta dari Tuhan, tapi engkau hanya kembalikan 4. Itu yang selalu saya tekankan kepada anak saya. Gak usah sok GR. Kalau kamu merasa lebih pintar dari temanmu, gak usah sok suci merasa kau lebih baik. Kau harus bersyukur. Kau dilahirkan dari keluarga yang takut Tuhan. Dari kamu masih di perut, mama papa tumpangin tangan doa terus. Kamu sudah punya kelebihan. Sementara temanmu yang begitu gak beres, dia itu gak punya mama papa yang takut Tuhan. Kau mesti kasihan. Mereka gak dapat sesuatu yang kau dapat. Jadi kalau kau lebih hebat dari mereka, itu sudah sewajarnya. Baru tidak wajar kalau kau sudah didoakan siang malam masih seperti itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keadilan Tuhan saat engkau pahami bukan sama rata sama rasa, tapi sesuai kesanggupan. Ada yang salibnya masih digantung saja sudah ngomel terus tiap hari ya. Aduh, saya kadang-kadang bingung. Ya, sudah dapat istri baik, sudah mamah yang mau masak buat dia, ngurusi anak, masih ngomel, masih enggak terima. Bayangkan kalau kamu mengalami hal yang lebih susah, jadi apa? Ya. Jadi salib kita, yang penting jangan cari salib sendiri. Ya, salibnya harus salib dari Tuhan. Ya, sangkal diri baru pikul salib. Dan salibnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Dan enggak usah pakai ngiri-ngiri. Ya. Yang satu ngiri, yang satu nganan, enggak usah, lurus saja. Lurus terus lihat Tuhan. Enggak usah lihat, dia kok enak sih. Suaminya kok sayang sama dia sih. Aku kok gak punya anak, dia kok punya banyak anak. Kau pikir dia punya anak itu bahagia. Dia stres tiap hari. Loh, tapi ketika gak punya anak, Tuhan aku minta anak. Lah ini manusia itu gak pernah adil. Gak pernah adil dengan dirinya. Ya, Tuhan kasih apapun ngomel. Apapun jika hatimu penuh pengucapan syukur. Anak tidak datang jenguk Anda. Gak usah ngomel. Tuhan bilang apa? Kau aja sama saya suka PHP-in aku kan? Tuh ya toh, kita sama Tuhan kan suka PHP-in. Tuhan makasih ya engkau sudah baik. Iyalah, baru diberkatin baiklah gitu. Ya. Besoknya lupa.
Tuhan aku janji, swear. Belum disamber geledek kali swear-swearan. Ya kan? Aku cinta sama Tuhan. Tuhan bilang udahlah gak usah lah. Kamu gombalin aku terus, aku lo ngerti. Kamu itu sebenarnya lebih cinta anakmu daripada aku. Makanya anakmu gak datang. Minggu ini gak datang. Wah langsung jabrik rambutnya semua. Anakku tidak peduli aku lagi. Lah Anda 3 minggu gak ke gereja. Jalan-jalan ke Hong Kong. Lah Tuhan rambutnya untung gak ada ya. Jabrik juga kali ya. Engkau ketika jalan-jalan lupa sama Tuhan. Ya. Diajak main macong. Disuruh apa pas ngomong kotor. Lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan gak langsung bikin setruk. Itulah kasih Tuhan. Keadilan Tuhan sesuai kesanggupan. Jika engkau melihat seseorang belum dihukum Tuhan ketika dia berbuat gak benar. Itu mungkin salibnya masih yang kecil. Tuhan lihat dia masih bayi. Ya kan, kalau bayi buang botol susunya masa orang tuanya tabok gitu. Nah pasti orang tuanya error, rada gila. Tapi kalau anak sudah besar lalu buang itu piring. Nah Anda bilang dia melawan. Tuhan selalu memperlakukan kita sesuai dengan kesanggupan kita. Satu ayat di sini saya ingin kita lihat bersama ya. Ulangan 32 ayat 4 sebagai sebuah closing statement dari ayat firman Tuhan tentang keadilan Tuhan. Ulangan 32 ayat 4. Firman Tuhan saya ingin kita baca bersama-sama ya. Ulangan 32 ayat 4. 1, 2, 3. Dialah gunung batu, sempurna karya tangannya. Sungguh adil segala jalannya. Allah yang setia tanpa kecurangan. Adil dan benar dia. Allah kita pekerjaannya sempurna. Allah kita gunung batu yang tidak tergoyahkan. Dia tidak akan pernah berubah mencintai engkau hanya karena engkau baik. Enggak. Dia mengasihimu karena engkau sudah menjadi tebusan dia. Jadi bukan karena apa yang kita perbuat. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia. Tidak ada kecurangan. Adil dan besar. Benar Allah kita. Nah saudara, Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saudara pertanyaannya, apakah engkau adalah orang yang tulus di hadapan Tuhan? Tuhan yang maha adil menantikan orang yang tulus. Orang yang tulus berarti bukan bulus. Orang yang tulus berarti dia datang kepada Tuhan bukan ada maunya. Bukan ketika dapat berkat baru. Penghakiman Tuhan, keadilan Tuhan akan terus jalan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kenapa kasih dan keadilan itu bukan versus. Tapi jalan bersama. Keadilan dan hukum itu adalah tumpuan tahta Tuhan. Karena itulah adalah integritas bagian identiti dari Allah. Engkau tidak bisa hanya mengatakan Allah itu kasih. Engkau harus ketika mengatakan Allah kasih berarti Allah itu adil. Karena itu dua mata sisi uang yang gak pernah bisa. Kalau kamu lihat ada satu sisi saja belakang gak ada, itu pasti uang palsu. Jika engkau melihat orang itu penuh dengan cinta kepada Tuhan. Dia berkorban habis-habisan tapi dia gak pernah adil dengan dirinya sendiri. Dia lihat orang lain, dia selalu ngerasani semua orang jelek. Giliran dia yang gak benar, dia bilang biasa dong manusiawi kan. Masih bisa dosa, bisa salah. Tapi kalau orang lain salah gak ada ampun. Hukum dia, hajar dia. Itu namanya dia tidak ada sisi keadilan Tuhan. Tapi kalau orang yang memiliki sisi keadilan Tuhan, dia juga harus ada kasih. Hukum jalan. Ketika anak saya tidur di lantai. Waktu dia udah ikut saya gak bilang, jangan pegang saya, bikin malu. Coba lihat orang semua bilang mama itu gak benar. Enggak. Keadilan dan kasih harus sejalan. Dia pegang rok saya angkat dia, saya gendong, taruh di pundakku. Orang yang kritik saya itu sampai bingung lihatnya. Lah anaknya gak marah sama mamanya.
Saya cuman dadah. Ayo dadah sama Ii, dadah. Aku bilang, anak saya yo dadah. Kiss bye dia kiss bye. Setelah jalan saya sambil peluk dia, saya ngomong. Mama bangga dengan kamu. Saya turunin dia cari tempat kita jongkok. Saya ngomong sama dia. Mama bangga apa? Mama bangga karena kamu tahu. Kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sekarang kamu berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Kamu bukan bikin malu mama. Kamu bikin Tuhan malu. Kamu tahu gak orang lain itu dia bukan orang Kristen mungkin. Dia gak lihat kamu katanya anak Tuhan ke gereja. Sekolah minggu. Enggak. Kamu gak usah bilang kamu anak Tuhan sayang Tuhan. Saya lihat anak saya itu nangis. Dia meneteskan air mata, mama maaf ya aku bikin malu mama. Langsung di mall itu dia berlutut, Tuhan Yesus maaf aku salah. Aku bikin malu Tuhan. Jika engkau menghormati Tuhan lebih dari anakmu, itu akan terjadi. Jika engkau lebih takut Tuhan daripada istrimu, kau tidak akan berbuat seperti Abraham. Istrimu gak bakal diambil orang kok. Gak usah pakai acara bohong. Kau harus cinta istri, harus cinta anak. Ajarkan yang benar. Tapi kau harus menaruh hormat tertinggi kepada Tuhan. Peluk dia setelah engkau hukum. Setelah engkau mengatakan kau tidak benar. Tuhan tidak pernah buang engkau dan saya. Tapi Tuhan menantikan orang yang tulus hatinya. Adakah Tuhan menemukan orang yang tulus? Bukan bulus. Kau pasti sakit hati kalau engkau tahu orang tidak tulus kepadamu. Di dalam persahabatan, di dalam pergaulan, apalagi dunia bisnis. Akan sulit menemukan orang yang tulus. Itu sebabnya Tuhan bilang, cerdik seperti ular, tapi harus tulus seperti merpati. Karena hanya orang yang tulus yang akan melihat wajah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang tidak hanya adil, tapi mengasihi keadilan. Jika dalam hatimu tidak ada keadilan, Tuhan tidak mungkin mengasihimu. Mari kita masuk dalam doa. Apakah Tuhan pilih kasih jika engkau tidak adil? Apakah Tuhan hanya mengasihi orang yang nurut kepadanya? Jawabannya bukan. Tapi Tuhan menghargai pilihanmu. Tuhan sudah mengatakan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tuhan sudah berjanji jika engkau datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, ringan dan enak. Tuhan sudah berjanji akan memberi kelegaan kepada kita. Namun hari ini engkau datang kepada siapa? Apakah engkau seperti ibu yang di China? Engkau merasa menjadi superior, menjadi orang yang luar biasa berkorban sampai mati demi anak. Tapi apa yang engkau berikan kepada dia? Bukan kemuliaan, tetapi hal yang menghancurkan hidupnya. Jika Allah tidak berani menegur dosamu, maka tidak ada yang namanya kayu salib. Tuhan harus menegur, Tuhan harus konsisten, Tuhan harus pegang apa yang dia katakan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain mulai hari ini. Tanyalah pada dirimu, Tuhan beri berapa talenta? 1 talenta jangan kau kubur, jangan kau minder, jangan kau hina Tuhan. Diberi 5, gak usah sombong. Diberi 2, jalani dengan sukacita. Tuhan tidak mungkin tidak adil memperlakukan engkau dan saya.
Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada Engkau. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang melihat hati kami yang terdalam. Kami mungkin tidak sempurna menjadi mama. Mungkin juga hari ini jika anak kami diwawancarai, mereka punya beribu-ribu kalimat kecewa dengan kami. Kami pun banyak kecewa dengan mereka. Tidak ada yang sempurna menjadi papa. Tidak ada yang sempurna menjadi orang tua. Tidak ada yang sempurna menjadi anak. Selama kami belum mau belajar menjadi anak yang patuh kepada Tuhan. Selama kami tidak tahu menghormati keadilan-Mu. Sebaliknya kami terus menganggap ketika Engkau menghukum, mendidik, menghajar kami, membebat kami. Mungkin lewat orang di sekitar, mungkin lewat tetangga, mungkin lewat orang gereja. Mungkin bahkan lewat pasangan hidup, lewat anak-anak, lewat orang tua. Engkau memproses kami. Sejauh mana kami sungguh tulus di dalam pengiringan kami. Tuhan, kami orang bodoh. Namun jika hari ini kami boleh menjadi sedikit pintar, jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu. Jika kami hari ini menemukan kami sangat bodoh, jangan biarkan kami kehilangan sukacita ketika orang menghina kebodohan kami. Biarlah kami percaya di mata Engkau 5, 2 maupun 1. Semua berharga di mata-Mu. Ajarkan kami menghargai cinta-Mu yang sejalan dengan kasih dan setia-Mu. Biarlah keadilan dan hukum juga boleh menjadi tumpuan dalam kehidupan kami. Supaya kami makin berjalan, makin mirip Tuhan. Makin serupa dengan Tuhan bukan hanya dalam lagu. Tapi orang lain boleh melihat Kristus dalam diri kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Allah yang maha baik. Hamba menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dan tolong mereka. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang maha baik. Kami pertaruhkan masa depan kami semua. Tuhan berkati. Mampukan kami melakukan apa yang kami sudah dengar. Dalam nama Yesus. Amin. Yes. Tuhan berkati. Shalom jemaat yang berbahagia, kiranya setiap kita bisa memiliki dasar yang benar di dalam Tuhan. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12 siang, Youth Sunday Service akan kembali dilaksanakan di Gedung 52, Lantai 2. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang Understanding God's Way yang akan dilayani oleh Ibu Megawati. Kemudian pada hari Rabu 3 Juli 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di Gedung 52, Lantai 2 pada pukul 5 sore. Pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan di Gedung 35 pada pukul 5 sore. Pada hari Minggu 7 Juli 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan pada pukul 8 pagi di Gedung 52, Lantai 3. Ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di Gedung 52, Lantai 2. Kemudian pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan mengadakan ibadah spesial Youth Anniversary di Gedung 52, Lantai 2. Pendaftaran baptisan air masih dibuka sampai hari ini. Formulir dapat dikembalikan kepada tim sekretariat. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini. Happy Sunday, God bless you. Tuhan, kita bersyukur semua kita diberkati pada pagi hari ini, amin.
melalui firman Tuhan yang sudah menguatkan kita kembali, bahkan mengingatkan kita kembali untuk kita tetap berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami ucapkan buat Ibu Megawati yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Dan selamat juga Ibu telah diperkenankan Tuhan untuk menjadi seorang dokter. Tuhan berkati Ibu dalam pelayanan. Puji Tuhan. Ya boleh beri tepuk tangan ya buat Ibu Megawati. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan, saya akan menambahkan ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah dalam rangka kita menyambut Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus nanti. Dan ada beberapa tadi seperti sudah diumumkan bahwa ada beberapa acara yang akan dilaksanakan di situ. Untuk itu gereja menerima donasi barang untuk pasar murah karena salah satunya adalah diadakan pasar murah. Barang-barang tersebut berupa barang yang bekas tapi masih dalam kondisi baik dan bersih dan layak pakai. Ataupun barang baru, misal ada yang beli baru, saya ternyata gak muat nih saya salah beli gitu ya. Bisa dibawa ke tempat ini, nanti kotak pengumpulan barangnya ada di lobi lantai 1 dan batas akhir pengumpulan barang yaitu pada tanggal 28 Juli 2024. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai barang-barang tersebut bisa mengumpulkannya membawa ke gereja ini ya. Kemudian yang kedua, untuk doa pagi hari Sabtu setiap minggu pertama itu jatuh pada hari Sabtu tanggal 6 Juli pukul 5.30 atau jam setengah 6 pagi di gedung ini di lantai 2. Jadi saya ajak kita semua untuk datang yang punya kesempatan untuk kita datang kita berdoa di tempat ini jam setengah 6 pagi hari Sabtu tanggal 6 Juli. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah ini secara online dapat dengan scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Saya juga mengingatkan untuk adakah saudara yang pagi hari ini baru datang ibadah pertama kali di tempat ini bisa melambaikan tangannya baik yang duduk di atas maupun yang di bawah. Oke. Kami menyambut kedatangan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir tempat ini untuk beribadah bersama kami. Jika belum mempunyai tempat ibadah tetap, silakan untuk datang beribadah minggu depannya kembali. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan, firman-Mu biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Apa yang sudah disampaikan biarlah Tuhan menguatkan kami, memulihkan kami dan mengingatkan kami kembali. Biarlah kami mau senantiasa Bapa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan dan kami semakin erat dan intim Bapa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan buat kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu bahkan berkat-berkat yang sudah kami terima dalam setiap segi kehidupan kami. Sebab itu saat ini kami akan mengembalikannya Tuhan. Melalui persembahan syukur kami pagi hari dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita karena kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberikan persembahan kami. Amin. Haleluya. Kita memberi dengan ucapan syukur dan dengan penuh sukacita. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh
bersyukur hari ini kami menemukan bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Engkau masih memperdengarkan suaramu, isi hatimu buat kami. Untuk kehidupan kami terus diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah hari ini kami menyadari keadilan Tuhan dan kasih Tuhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Untuk menjadi dasar bagi kehidupan kami. Untuk menjadi tumpuan bagi setiap kaki kami ketika kami melangkah. Kami berjalan di dalam kasih, kemurahan dan keadilan Tuhan. Untuk kami enggak cuma sekedar menikmatinya, tetapi kami berdiri untuk menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun berada dan apapun kondisinya. Biarlah Tuhan yang nampak melalui kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Megawati yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai mulut lidahnya, pakai kehidupannya, pakai keluarga bahkan pelayanannya. Untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bahkan menyentuh setiap kehidupan untuk mereka kembali kepada Kristus. Kami sungguh diberkati dan kami saat ini mohon berkat-Mu bagi Ibu Megawati dan juga keluarga, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Kami berdoa setiap kami yang hadir, berkat Allah ada pada kami. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan memberikan sukacita dan penghiburan bagi yang sedih. Tuhan sedang mengangkat engkau. Dan biarlah ketika engkau diangkat tinggi, bukan engkau yang kelihatan, tetapi Tuhan dan Kristus yang terus nampak di dalam dan melalui kehidupan setiap kita. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun kondisi yang sedang mereka hadapi, pergumulan permasalahan yang mereka sedang hadapi. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya jalan, Tuhan yang menjadi satu-satunya jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Biarlah saat ini kami boleh menerima berkat Tuhan. Dan kami boleh hidup di dalam penyertaan dan berkat-berkat-Mu. Arahkan hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, anak mantumu, anak cucumu diberkati Tuhan. Dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan yang dipermuliakan dan setiap orang diberkati. Dan saat ini biarlah engkau pulang keluar dari tempat ini menjadi berkat. Engkau keluar dari tempat ini menjadi terang dan menjadi garam dimanapun berada. Sehingga Kristus dipermuliakan, sehingga Kristus dimuliakan melalui dan di dalam kehidupanmu. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Anak melalui Yesus Kristus yang telah mengasihi engkau dan mati di atas kayu salib. Dan penghiburan serta kekuatan Roh Kudus yang terus menyertai setiap kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati.